Sandi yang sudah bergabung dengan P3 tidak otomatis kemudian dapat tiket. Pak Mahfud mungkin, karena juga saya yakin dalam survei-survei kan juga masuk ya. Pada Sabtu 24 Juni 2023, PDIP menggelar Bulan Bung Karno di Stadion Gelora Bung Karno atau GBK. Beberapa waktu sebelum acara, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto mengatakan bahwa cawapres dari Ganjar Pranowo itu akan hadir pada acara tersebut. Meski demikian, dua sosok yang digadang-gadang akan menjadi cawapres Ganjar, yaitu Sandiaga Uno dan Erick Thohir, justru tidak hadir. Lantas, siapa sosok yang dimaksud oleh Sekjen PDIP ini? Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita ada Mas Eko Kuntadi dari Ganjarian Spartan dan juga ada Mas Dimas Ramadan, manajer Populi Center. Halo Mas Eko, halo Mas Dimas. Kemarin sebelum acara ini, sebelum episode yang ini, baju tuh hitam-hitam Mas. Bajunya? Aku tuh beda sendiri nih. Nah, sekarang ini udah kotak-kotak sama kan, jadi aku gak salah ngomong lagi. Gitu. Oke. Ini kayak kita emang ada janjian kostum ya harusnya ya. Nah, sebelum kita masuk ke siapa yang hadir, aku tuh pengen ngebahas dulu soal siapa yang gak hadir nih, Mas Eko. Jadi yang kita lihat dari survei yang digadang-gadangkan di media itu kan ada sosok Sandiaga Uno dan Erick Thohir yang dikatakan fit lah sama Ganjar Pranowo. Tapi malah dua tokoh ini malah nggak ada gitu. Kira-kira gimana Mas? Ya kan sebetulnya kalau menurut riset ya saya nggak tahu, saya kemarin lihat risetnya Saiful Mujani misalnya. Sosok cawapres itu bukan sosok yang punya pengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Jadi pengaruhnya itu ya nggak terlalu signifikan. Ada mungkin tapi nggak terlalu signifikan. Sehingga sekarang nih orang nunggu cawapres. Sebetulnya nanti pada saat udah dipasangkan juga saya nggak terlalu yakin ada perubahan luar biasa terhadap hasil survei. Jadi baik tokohnya Erick, Sandiaga Uno atau siapapun yang akan mendampingi Ganjar, juga mendampingi Pak Prabowo atau mendampingi Pak Anies, saya nggak yakin ada perubahan yang signifikan. Perubahan yang signifikan paling tidak terhadap partai-partai pendukungnya aja. Kayak misalnya di koalisinya Pak Anies itu jadi signifikan bukan karena nanti implikasinya terhadap elektabilitas, tapi siapa yang mendapat kursi itu gitu loh, dan kemudian kompensasi apa yang didapat oleh partai yang nggak dapat kursi itu kan, jadi signifikannya di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sosok cawapres, menurut saya sekarang masih amat sangat cair ya. Tapi Pak Hasto kan bilang nih, Mas Eko, sebelum acara Bulan Bung Karno kemarin ya. Ini cawapres akan hadir nih. Ya hadir kan bisa dua, bisa hadir fisik, bisa hadir daring. Oh, jadi ada multi tafsir ya dari pernyataan Pak Hasto ini dan itu kan terbuka, bisa hadir fisik sekarang zaman kayak gini. Karena kan Sandiaga Uno nggak hadir, nggak hadir. Nah, apa jangan-jangan dua nama ini udah dicoret sama PDIP gitu? Saya rasa enggak ya. Kalau Sandiaga Uno kan secara resmi sekarang menjadi bagian dari P3 dan P3 adalah partai yang juga ikut mengusung Ganjar. Sementara Pak Erick Thohir yang digadang-gadang sama PAN, dan PAN juga belum memutuskan. Jadi pertanyaan tentang kenapa Pak Erick Thohir nggak hadir itu nggak terlalu relevan karena PAN belum menyatakan bergabung dengan PDIP gitu lah. Tetapi Pak Sandiaga Uno barangkali ada inian lain ya, ada kegiatan lain, nggak hadir di situ. Sebelumnya kan dia juga sudah komentar kan, saya nggak bisa hadir, turut mendoakan dan lain-lain. Ada banyak sebetulnya, bukan cuma Sandiaga Uno sama Erick, ada Pak Mahfud juga yang masuk dalam radar. Kemarin bahkan fotonya bareng dengan Pak hadir tapi kan ya. Pak Mahfud, fotonya bareng dengan Pak Andika, kemudian tiba-tiba nama Pak Andika menyeruak gitu lah. Saya rasa memang ini masih amat sangat cair ya, cair banget lah kondisi untuk menentukan kira-kira siapa sih cawapres pendamping Ganjar gitu. Nah ini berarti ini menarik nih Mas Dimas. Kalau Mas Eko nih bilang apa yang dikatakan oleh Pak Hasto itu multi tafsir nih, bisa hadir secara fisik, bisa secara daring gitu. Yang penting kan ada kehadiran gitu. Kalau Mas Dimas melihat ini apa Mas? Apa jangan-jangan emang sebenarnya PDIP itu cawapresnya bukan Sandiaga ataupun Erick Thohir? Ya sebenarnya setuju ya. Ini soal apa namanya untuk
papan dua cawapres ini masih dinamis sebenarnya. Ya, jangankan yang papan dua cawapres, yang capres saja Masih Masih dinamis. dinamis ya? Dinamis, Oh jadi gitu ada kan. kemungkinan nambah nih. Ada Atau kemungkinan. berkurang? berkurang bisa, nambah hampir nggak mungkin, tapi ya masih bisa. Oh berkurang bisa ya Mas? Berkurang bisa aja. Berkurang Ada bisa kemungkinan aja. mengurang berarti. Ah, ah. Oke, berkurang. Mungkin saya itu ya tadi menarik apa kata Bang Eko. Cawapres tidak terlalu menyumbang apa namanya daya elektoral yang signifikan. Itu mungkin waktu saat pemilu ya, tapi ini kan pemilunya belum. Nah bagi poros yang lain, yang itu mungkin berlaku hanya PDIP aja Bang, karena PDIP kan bisa nyalonin sendiri. Ya, ya. Jadi nggak terlalu berlakunya terhadap PDIP itu ya. Untuk sementara itu hanya berlaku untuk PDIP, tapi untuk poros yang lain tentu posisi cawapres it does matter gitu ya, terutama yang diusung oleh partai politik, karena kelangsungan apa namanya capres-capres yang ada sisanya itu bergantung dengan koalisi gitu ya, makanya itu sangat apa namanya it does matter gitu. Soal apa namanya dukungan partai cawapres. Nah, ketidakhadiran Sandiaga dan Erick Thohir ya itu saya sih melihatnya PDIP ini ya sedang menghangatkan suasana aja. Menghangatkan suasana. Pengen aja diomongin, kemudian orang bertanya-tanya karena Ini seperti Ganjar sebelum dideklarasikan berarti. betul supaya ya jadi perbincangan lah, karena bagaimanapun yang pasti ditunggu itu adalah PDIP Bang. Ya. Bukan poros Gerindra, bukan poros koalisi perubahan siapa cawapresnya. Orang pasti akan menunggu PDIP karena satu ya tadi dia punya dukungan yang cukup, kemudian apa namanya dia ruling party gitu kan, dia ruling party. Tapi Atensi akan mengarah ke Mas sana. Dimas, kalau misalnya kita lihat ya Sandiaga itu kan sebenarnya juga ada melakukan ibadah haji ya. Kalau Erick Thohir mungkin bisa jadi sedang mengurus U17 kan. Iya. Makanya tidak hadir. Apakah sebenarnya itu kalau misalnya katanya Mas Dimas kan itu seperti ya PDIP juga sebenarnya mengatur setting di agenda gitu. Atau sebenarnya emang kayak katanya Mas Eko bisa jadi mereka juga punya urusan lain, bisa aja mereka hadirnya secara daring gitu. Iya. Mungkin ada pesan di balik pernyataan Pak Hasto ya, bahwa Pak Sandi yang sudah bergabung dengan P3 tidak otomatis kemudian dapat tiket. Gitu ya. Kemudian Pak Erik yang kemarin disodorkan proposalnya oleh PAN juga toh PAN juga menyodorkan proposal yang sama ke Pak Prabowo ke Gerindra, sehingga segala sesuatu itu masih dinamis. Mungkin Pak Hasto berpikir jangan sampai Pak Ganjar ini sudah dikotakan duluan, gitu ya, sudah dikotakan duluan. Waktu bergabungnya Sandi, semua orang akan berpikir cawapres itu Sandi, gitu ya. Sandi memiliki secara kualitas pribadi memiliki semua yang dibutuhkan kalau menurut saya untuk jadi cawapres siapapun gitu ya. Ya Sandi ya? Sandi dan Pak Erick Thohir. Sandi dan Pak Erick Thohir. Karena di survei kami ya yang terbaru juga dua nama itu yang paling tinggi. Top tiernya itu mereka berdua ya. Top tiernya itu mereka terlepas dari siapapun capres yang diinginkan oleh publik, tapi publik menyukai dua orang itu. Gitu. Oke. Bagaimana dengan yang hadir? Kita sebenarnya coba kita masih mengikuti pernyataannya Pak Hasto ini. Cawapres Ganjar hadir di acara Bulan Bung Karno. Ada Hadir. 4 nama nih. Hadir secara fisik misalnya. Hadir secara fisik nih kalau kita bisa lagi. Mas Eko. Ada Pak Mahfud MD, ada Erlangga Hartarto, ada Pak Budi PUPR, ada Andika Perkasa gitu. Apa jangan-jangan sekarang dikerucuti lagi sama PDIP? Jadi hanya mereka berempat gitu. Ada nggak? Coba dari Mas Eko dulu boleh? Ya, kalau Pak Erlangga kan secara resmi Golkar belum menyatakan bergabung ya. Jadi untuk sementara kita agak susah mengandaikan itu. Kan secara resmi belum Pak Erlangga kan ya? gitu kalau sekarang. Okay. Kalau ada yang lain-lain, ada Pak Andika Perkasa, bahkan isunya dia akan tampil membantu sebagai ketua tim sukses gitu kan. Oh itu ada ya? Iya kan. Pak Mahfud mungkin karena juga saya yakin dalam survei-survei kan juga masuk ya. Saya nggak tahu angka pastinya, tapi setidaknya namanya juga masuk mungkin di bawah Sandi atau di bawah Erik, tapi cukup diminati. Kan sebetulnya cawapres ini kalau dari kita pelajari dari berbagai fenomena pilpres itu kan, ada yang pertama biasanya pilpres pilpres yang sekarang ini kayak pilpres 2014 kan.
Pilpres incumbent. ya Tanpa tanpa incumbent. incumbent. Pilpres di 2019 variabel cawapres bagi incumbent itu nggak terlalu Sudah, signifikan. betul. Iya. Itu contohnya Pak Budiono mendampingi Pak SBY atau Pak Maruf Amin mendampingi Pak Jokowi itu bahkan pengaruhnya atau katakanlah perannya dalam pemerintahan sangat minimal. Akan berbeda misalnya dulu Pak SBY dengan JK. JK, betul. Perannya cukup signifikan secara politik. Dia juga dikenal sebagai pengusaha yang tentu saja bisa menjadi salah satu jalur untuk mempermudah pengumpulan logistik gitu kan. Sehingga orang berasumsi nanti cawapresnya adalah syaratnya terutama itu. Orang yang memungkinkan bisa memperkuat perang ini dengan logistik gitu loh. Dan asumsinya pasti ya pengusaha gitu lah. Asumsinya gitu. Oh, Ya, asumsinya kan pengusaha ini dari gitu loh. Ganjarian Spartan berarti. Oh enggak. atau Asumsi publik. Oke. Pengusaha dalam bursa cawapres ada Erik, ada Sandi gitu loh. Apakah seperti itu? Saya melihat gini. Pertempuran Pilpres 2024 itu beda jauh dengan pertempuran Pilpres 2019 apalagi dengan 2014 atau Pilpres sebelumnya. Yang pertama, pada pemilu-pemilu yang sebelumnya akses elit ke publik itu akses langsung, dia harus langsung terjun berinteraksi. Yang sekarang ini akses informasi atau elit itu bisa melalui media-media sosial. Sehingga barangkali ini agak sedikit meredusir atau katakanlah memotong kos langsung. Ya kan? Coba perhatikan baliho-baliho pada saat kita berapa bulan lagi? 5-6 bulan lagi ya. Ya, sampai Februari ya. 8 bulan lah maksimal. Kita perhatikan baliho itu jauh berkurang secara signifikan. Berarti kalau misalnya mau by digital ya kita let's say dari cawapres-cawapres ini siapa yang paling aktif di media jauh sosial, berkurang secara gitu. signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya jalanan kita tuh tidak seperti halaman Facebook lah, banyak foto orang gitu. Ya kan sepi nih sekarang, pohon-pohon kita juga lumayan, alhamdulillah nggak banyak ditempel-tempel. Mudah-mudahan akan kayak begini. Mudah-mudahan akan kayak begini terus gitu loh. Jadi kita lebih nyaman. Nggak apa-apa rame di Facebook, rame di Twitter, rame di Instagram, tapi di jalanan biasa-biasa saja gitu loh. Nggak terlalu banyak orang narsis di foto-foto. Jadi dari 4 ini siapa nih Mas Eko nih yang paling mumpuni lah, yang paling ada possibility lah. Saya lihat gini, artinya bahwa Pilpres ke depan itu membutuhkan resources atau besaran logistik seperti Pilpres sebelumnya. Saya kok yakin agak sedikit berkurang ya kebutuhan terhadap itu. Ya, pertempurannya akhirnya di media sosial dan lain-lain, mungkin akan beralih ke jadi iklan medsos dan lain-lain, mungkin akan seperti itu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi angka mungkin akan terreduce cukup jauh. Karena itu signifikansi terhadap orang calon wakil presiden yang dianggap punya kemampuan logistik itu jadi menurun lagi gitu loh. Sehingga mungkin saja orang kayak Pak Mahfud yang dianggap tidak punya kemampuan untuk mengumpulkan logistik besar punya peluang lebih besar juga bahkan dalam pemilu tanpa incumbent ini gitu loh. Karena apa? Karena itu dia kondisinya berubah, suasana politiknya berubah, sehingga orang tidak lagi mencari pendamping yang bisa bawa kardus gitu dulu bahasanya Andi Arief itu ya, ketika kecewa sama Sandiaga Uno pada Pilpres lalu, ini Jenderal Kardus karena AHY didiskualifikasi karena ada kardus yang dibawa, tidak lagi bergantung pada itu. Berarti Pak Mahfud punya chance yang lebih besar di 2024 ini sebenarnya untuk cawapres karena ada perbedaan. Ya, dibanding 2014, 2019 Pak Mahfud punya kans yang lebih besar untuk masuk ke dalam bursa juga gitu loh. Gimana Mas Dimas? Kalau misalnya kemarin pas 2019 sebelum Pak Jokowi bersama Pak Maruf itu kan ada juga isu mengenai Pak Jokowi dengan Pak Mahfud gitu. Makanya Pak Mahfud ini tuh selalu menjadi perbincangan ketika menjadi cawapres sebenarnya ya di pemilu-pemilu. Nah, dari keempat nama yang hadir ini, kalau dari Mas Dimas sendiri siapa yang kira-kira punya chance atau possibility paling besar, Mas? Ya, jadi gini, kalau tadi profil cawapres yang paling banyak diinginkan itu adalah pengusaha, gitu ya. Barangkali juga sebenarnya berhubungan dengan cara berkampanye itu, Bang. Jadi
Untuk poster, baliho itu mungkin sudah berkurang. Persoalannya ialah di belanja digitalnya. Oh, jadi tetap harus butuh pengusahaannya ya. Belanja digital itu besar loh. Beda formnya doang ya. Betul, ini. betul. Mungkin Oke. secara environment lebih green gitu ya. Tapi secara cost kita bisa bicarakan lagi itu gitu ya. Apakah itu benar atau tidak. Tapi barangkali variabel pengusaha dibutuhkan salah satunya itu kalau kampanye media, kampanye digital yang itu mudah diakses dan targetnya tentu ya segmen terbesar gitu ya, kelompok muda gitu. Nah, tapi kalau bicara dari 4 itu, ya, siapa yang paling punya peluang, sebenarnya setiap nama tadi bisa dipertimbangkan aja gitu ya. Jadi kita tahu lah kalau misalnya Pak Erlangga ini, dia punya mobil yang bagus, Bang. Oh iya. Oh iya, Partai Golkar ini tidak pernah lepas dari 3 besar. Mobilnya sangat bagus. Cuman kenapa Golkar belum, ini sebenarnya out of topic sih, kenapa Golkar ini juga belum mendeklarasikan ya? Pak Erlangga ini kenapa belum mendeklarasikan siapa capresnya gitu? Mungkin sudah, tapi kita belum tahu. Oh, Ya. jadi emang ditutup dulu ya? Betul. Jadi opsinya bisa antara Pak Erlangga merapat ke poros-poros yang ada, atau dia menciptakan poros baru tapi sedang digodok. Yang dua-duanya mungkin belum diumumkan, itu juga bisa. Bukan nggak mungkin Partai Golkar merapat ke poros PDIP, kan bisa aja. Dan sekali lagi mobilnya bagus ini, gitu ya. Dia Partai Golkar tidak pernah terlempar dari 3 besar, gitu. Walaupun secara ketokohan mungkin perlu dievaluasi lagi, gitu ya, karena tidak pernah muncul, tidak terlalu signifikan angkanya Pak Erlangga. Nah, kemudian Pak Andika ini ya penerimaan publik sebenarnya cukup baik sebenarnya. Kalau nggak cukup baik, Partai Nasdem dulu nggak akan masuk tuh nama Pak Andika, ya kan, nggak akan diperhitungkan gitu kan. Ternyata masuk juga tuh 3 besar kan, Pak Anies, Pak Ganjar, kalau nggak salah ya dulu awal-awal Pak Andika. Nasdem sebelum ini ya? Sebelum memutuskan ke Pak Anies. Ya, Pak Basuki ini sebenarnya saya nggak tahu ya, jangan-jangan ini lebih ke apa namanya memanjakan Pak Presiden dalam tanda kutip ya, Pak. Karena Pak Presiden ini sangat mengandalkan beliau untuk apa namanya program pembangunan infrastruktur yang menjadi trademark beliau gitu ya, trademarknya Pak Jokowi, dan jelas Pak Jokowi ingin legasinya dilanjutkan. Yang punya kemampuan teknis untuk mengatur itu ya Pak Basuki. Ini berlaku juga untuk Pak Mahfud ya. Baik Pak Basuki maupun Pak Mahfud ini kan tidak berpartai, tinggal persoalannya poros utama Pak Ganjar ini, yaitu PDIP, bisa menerima keduanya atau enggak sebenarnya gitu kan. Kalau P3 sih deklarasi koalisinya sudah ini ya, udah diterima sebenarnya. Mungkin akan manut juga sebenarnya, akan ikut juga. Nah, tadi soal bicara Pak Mahfud ini kan sebenarnya orang yang kalau saya perhatikan ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Karena satu, saya bicara begini, beberapa waktu lalu kan dia nembak banyak orang juga itu di DPR ya. Sempat bersitegang juga dengan anggota-anggota dewan, terutama dari PDIP. Nah, itu yang sebenarnya bikin saya sanksi, PDIP bisa menerima dia. Tapi Ada keras juga ya Pak Mahfud ini ya berarti? Ya karena ini ya, dia tidak berpartai ya gitu kan. Patronnya dia ya memang Pak Jokowi saja. Dia menjadi Menko kan karena Pak Jokowi. Ya tentu karena diterima juga oleh partai pendukung gitu ya. Tapi dalam hal pencalonan mungkin bisa berbeda gitu. Tapi bagi saya kenapa Pak Mahfud ini dalam tanda kutip seksi ya karena kita bicara soal kewilayahan, Bang. Ya, orang Jawa Timur gitu ya. Orang Jawa. Walaupun ada yang bilang wah itu NU kultural, bukan NU. Apapun itu orang tahu bahwa dia orang Jawa Timur, kemudian dia sudah jelas NU terlepas dari KTA atau tidak. Dan ketiga yang tarafnya nasional ya Pak Mahfud gitu ya. Dan jelas untuk menjaring pemilih Islam. Nah, ini yang penting, menjaring pasangan pemilih Islam buat Pak Ganjar gitu ya. Mungkin ini yang bisa dipertimbangkan. Apa benar rumor kalau misalnya PDIP itu selalu mencari pasangannya NU? Mungkin dalam konteks untuk melengkapi ya. Jadi kan kalau dalam segmen ideologi pemilih itu kan kalau kiri banget udah nggak ada. Yang ada hanya tengah dan kanan Islam gitu kan. Kalau Pak Ganjar representasi dari kelompok tengah nasionalis ya, kebangsaan, maka perlu ada yang bisa menjaring pemilih dari ceruk pemilih Islam gitu ya. Nah, yang paling dekat dengan ideologi nasionalis dalam sejarahnya ya NU sebenarnya gitu ya. NU, makanya
Pak Mahfud dalam ini diperhitungkan juga gitu ya. Tapi balik lagi, saya agak kurang yakin kalau Pak Mahfud ini bisa diterima sama PDIP. Tapi kalau mau bicara soal menang, ya sudah. Bisa ya. Bisa Berarti aja. tentang acceptance PDIP-nya ya. Betul. Nah, ngomongin tentang acceptance nih, Mas Eko. Gimana dengan orang-orang, kita tadi udah ngomongin soal yang hadir dan tidak hadir. Sekarang kita ngomongin soal yang kemarin baru ada pertemuan nih antara AHY dan Mbak Puan. Gitu. Kalau misalnya kan ada juga rumor-rumor bahwa Mbak Puan mengatakan bahkan ya, AHY ini menjadi salah satu tokoh yang juga cocok untuk mendampingi Pak Ganjar. Itu kira-kira kalau dari teman-teman relawan sendiri, dari Ganjar dan Spartan sendiri melihatnya seperti apa? Karena kita tahu Mega dan SBY kan tidak akur ya. Itu gimana, Mas? Ya kalau kita sih teman-teman dari relawan Ganjar ya relatif berpikirnya simple. Sesuai dengan katakanlah beberapa riset ya, dan memang pola kita kan presidensial ya. Iya. Wapres itu dia ban serep gitu loh. Wapres itu ban serep ya? Iya, memang kan posisinya seperti Iya. itu gitu loh. Wapres itu wakil yang kemudian merasa lebih hebat cuma wakil rakyat. Wakil presiden, wakil menteri ya itu nggak ada apa-apanya. Tapi wakil yang powerful ya Iya, cuma wakil rakyat doang dan di nggak mau Indonesia. turun dan Iya. nggak mau jadi rakyatnya ya. Iya, nggak mau jadi rakyatnya. Mau selalu jadi wakilnya. Jadi inilah kekhasan Indonesia. Jadi bagi saya ngelihat bahwa siapapun wapresnya, yang penting presidennya Ganjar gitu loh. Oh. Kemudian misalnya ada masuk AHY dalam bursa dan lain-lain, itu nggak terlalu menjadi variabel yang kita pikirkan. Tapi kita yakin bahwa partai-partai yang selama ini mendukung Ganjar misalnya mempertimbangkan banyak hal. Mempertimbangkan misalnya koalisi ini harus berjalan, pemerintahan efektif kalau juga didukung oleh parlemen yang efektif gitu loh. Sehingga barangkali pilihan itu juga bergantung dari menambah bobot di parlemen. Itu juga hal yang penting juga, bukan cuma sekedar menambah elektabilitas pada saat pilpres, tetapi pertimbangan-pertimbangan itu penting. Itu yang kemudian sampai sekarang menjadi daya tawar Golkar saya rasa ya. Jadi dia yakin dia akan menjadi salah satu kekuatan besar di parlemen, sehingga nanti siapapun presidennya pasti akan butuh. Iya. Kalaupun misalnya Golkar katakanlah berkoalisi dengan Prabowo dan kemudian Prabowo nggak dapat tiket pilpres, dia tetap akan dibutuhkan oleh presiden yang terpilih, sehingga bisa anytime bisa swing gitu loh. Makanya jangan-jangan Presidennya sampai udah ada di masa lalu, Bang. Iya. Presidennya udah ada gitu loh. Makanya belum dideklarasikan juga sampai sekarang ya. Jadi seksi banget untuk melanjutkan atau menjalankan pemerintahan ke depan, butuh suara di parlemen yang stabil gitu loh. Jadi saya lihat itu siapa wapresnya, apakah siapa AHY gitu loh. Ya kemarin setelah Pak AHY ketemu sama Mbak Puan, mereka ngobrol-ngobrol, baru aja Pak SBY keluarkan lagi cawe-cawe Jokowi buku itu. Jadi memang sebetulnya hubungannya ini lucu. Pertama Pak SBY nulis soal mimpi, mau ketemu jalan bareng-bareng sama Pak Jokowi, Bu Mega. Oh Pak SBY sudah reda, udah sudah melunak, pingin jalan bareng-bareng. Nggak lama keluar buku, Denny Indrayana teriak di sana. Jadi akhirnya makna perjumpaan Mbak Puan sama AHY itu jadi teredusir sendiri dengan bukunya yang keluar dan lain-lain gitu loh. Iya. Kalau ini menarik, kalau Mas Eko ini berarti mengatakan siapapun cawapresnya yang penting capresnya harus Ganjar gitu kan? Iya, karena kita Ganjarian. Karena Ganjarian Spartan. Nah, kalau Mas Dimas sendiri bagaimana melihatnya kalau misalnya Ganjar sama AHY gitu? Apakah itu adalah perpaduan yang oke, yang cocok fit in, atau sebenarnya terlalu dipaksakan? Jadi gini, kalau saya melihat pengalaman pemilu ya, tidak ada calon presiden yang ingin satu periode. Jadi kalau mau 2 periode ya memang dia harus menjinakkan wakilnya supaya tidak kemudian bertarung di di pemilihan yang kedua. Ini juga ketakutannya terhadap Mahfud mungkin ya? Ada kemungkinan itu? Bukan, dalam arti PDIP akan berpikir kalau mau mempasangkan Pak Ganjar dengan orang yang berpartai, dia akan berpikir ini akan berpotensi untuk berpotensi jadi lawan ya. bertemu lagi nggak nih nanti di ini, atau masih dalam satu gerbong gitu kan. Makanya dalam hal ini kalau mengambil Golkar mungkin ada pertimbangan itu gitu ya. Wah Golkar nanti juga gabung sendiri misalnya gitu ya. Atau bisa juga berpikirnya Golkar ini kan nggak punya ketokohan nih, ya bolehlah kita ambil lah gitu kan. Wah cukup nih buat di parlemen supaya pemerintahannya stabil, gitu, kursinya banyak gitu kan.
Kira-kira salah satu pertimbangannya itu. Kemudian, nah kalau PDIP mengganti Pak Ganjar berpasangan dengan Pak Mas AHY, ya itu pertimbangannya. Ini melihara anak macan nggak nih di 2029? Kira-kira kan gitu, kira-kira gitu. Tapi saya melihatnya ini adalah manuver dari Partai Demokrat untuk mempressure Pak Anies, ya supaya karena tanpa Demokrat pincang koalisinya. Agustus ya katanya mau dideklarasikan. Sebentar lagi gitu kan, tanpa Demokrat pincang. Tapi di antara 3 partai yang ada pendukung Pak Anies, yang paling berpotensi yang memang bisa dijual memang Pak AHY, gitu ya, memang cuma Pak AHY. Oleh karena itu, tolonglah Pak Anies, ini segera dideklarasikan. Kalau enggak kita cabut nih. Kalau nggak ditawar yang lain. Ya. Oh ya, ini bergening poinnya lah ya. Warung sebelah udah nerima nih, Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Ada komunikasi yang baik nih, kan gitu. Sementara untuk menggait penggantinya, saya nggak tahu masih cukup waktu atau enggak untuk mengganti Partai Demokrat. Walaupun masih ada, katakanlah Pak Erick Thohir ya, dari PAN. Hitung-hitungan kursi cukup nggak tuh Bang? Cukup kayaknya. Kalau Cukup, saya nggak tahu tetap kalau 3 PAN ya. Kalau PAN saya nggak tahu, tapi kalau Demokrat keluar kan signifikan jelas. suaranya, gitu loh. Gitu. Nah, kalaupun cukup waktunya ada nggak untuk mencari penggantinya Partai Demokrat? Jadi ya sekali lagi ini hanya pesan aja gitu ya, pesan bahwa ayo ini Pak AHY adalah barang yang bisa di tanda kutip ya dijual laku sebenarnya gitu kan, nggak usahlah mikirin yang lain-lain gitu. Jadi ini sebenarnya pesannya. Memang posisi AHY kan agak rumit ya. Rumit yang pertama ketika dia masuk ke dalam koalisi perubahan yang sering berubah-ubah itu kan pertimbangan bagi ketua partai kan cuma 2. Dia menang, katakanlah dia masuk untuk menang kemudian berkuasa atau punya dampak signifikan buat partainya. Kan cuma 2 itu. Kalau peluang menangnya tipis karena surveinya Populi juga paling di bawah, ya dia harus punya dampak signifikan. Oke lah nggak menang nggak apa-apa, tapi suara partainya naik gitu loh. Kan tapi kalau dua-duanya nggak dapet, nah untuk dapat suara signifikan dia harus jadi cawapres agar ada efek ekor jas kan, efek jual. Bayangin posisi Demokrat nggak dapat efek ekor jas, kemudian punya potensi kalah dalam pilpres, nggak dapat apa-apa. Jadi pertimbangan praksisnya bagi Demokrat ya, kalau dia nggak jadi cawapresnya Anies, mending dia ke yang lain karena ada potensi dia bisa masuk koalisi penguasa. Wajar bagi saya posisi AHY sekarang juga melirik Mbak Puan katakanlah berkomunikasi, karena kalau nggak dapat terus buat apa? Buat apa mempertaruhkan segalanya untuk Anies Baswedan misalnya, kalau mereka nggak dapat apa-apa. Karena dalam survei yang terjadi, saya nggak tahu, mungkin Populi punya data terakhir, tetapi elektabilitas atau efek ekor jasnya Anies nggak signifikan juga ke Nasdem gitu loh. Padahal Nasdem yang udah keliling-keliling nggak terlalu signifikan. Nah ini yang menjadi pertimbangan Partai Demokrat atau AHY untuk menimbang-nimbang. Oke lah. Kalau enggak ya ngapain gitu loh. Jadi dia harus menjalin komunikasi ke yang lain. Big loss. Kalaupun misalnya di koalisinya Mas Ganjar even nggak jadi wapres, tapi kan masih ada kemungkinan menang. Karena secara statistik peluang menangnya ada gitu loh dibanding Anies Baswedan. Ada kemungkinan masuk ke dalam pemerintahan ke depan, punya jatah kursi kabinet dan lain-lain. Di sini peluang menangnya sedikit nih. Apa yang mau diharapkan kecuali dampak elektoral gitu loh. Benar. Jadi ada sedikit relevansi kenapa AHY ini untuk pindah ke PDIP itu menjadi sangat seksi juga sebenarnya kalau misalnya kita bicarakan, karena balik lagi tadi takutnya big loss juga kalau misalnya tetap di perubahan ini ya. Kalau nggak langsung dideklarasikan. Sekurang-kurangnya kalaupun nanti merapat ke PDIP atau ke Gerindra, Demokrat ini sekurang-kurangnya kalau nggak di pemerintahan, pilkada masih ada Bang. Masih ada pilkada. Jadi opsinya masih terbuka. Masih banyak. Jadi kalau Demokrat tadi ya sudah tidak dapat cawapres, efek ekor jasnya cuma kebagian sedikit, mau ngapain di pilkada? Lepas semua. Dan yang harus kita ingat bahwa pemilihan ini kan dilakukan di tahun yang sama, walaupun tidak berbarengan, tapi di tahun yang sama, hype-nya masih ada kan gitu, hiruk pikuknya masih terasa di tahun yang sama. Ya kalau Partai Demokrat mau menjadi partai yang diperhitungkan lagi setelah puasa 10 tahun ini, dia harus berpikir logis, Makanya cawapres atau tidak.
Jadi Itu aja, cawapres atau tidak sama sekali. atau tidak Cawapres sama harga sekali. mati nih. Di koalisi perubahan Di ya. koalisi iya, perubahan. Kalau di Iya, koalisi iya. yang lain nggak apa-apa Nggak lah, apa-apa. bukan Yang penting cawapres. koalisi aja gitu. Gitu loh. Ya benar. Nah ini pertanyaan terakhir juga kita ke Mas Dimas dulu. Tadi kita sedikit menyimpang ke AHY ya, tapi menarik juga kalau misalnya aku pikir-pikir Ganjar AHY juga sebenarnya lumayan ya. Tapi baik lagi bisa jadi itu jadi melihara anak macan untuk 2029 gitu ya Mas Dimas. Nah pertanyaannya adalah kira-kira sosok seperti apa yang dibutuhkan sama Ganjar Pranowo agar bisa menang dalam Pilpres 2024 ini, cawapresnya? Ya, sebenarnya Pak Ganjar dan Pak AHY nggak jelek-jelek amat, bukan pasangan yang jelek-jelek amat sebenarnya. Orang suka juga sebenarnya dengan AHY. Tapi sekali lagi di belakang Pak Ganjar kan ada partai, partai yang menentukan. Tinggal partai pertimbangan lebih besarnya apa. Kalau balik lagi ya, kalau orang mau jadi niat benar jadi presiden, berpikirnya bukan 5 tahun, tapi 10 tahun. Makanya ada pertimbangan itu. Nah, lebih aman bagi PDIP untuk mengambil orang non partai, tapi Non-partai yang ya? di saat bersamaan bisa mengekspan daya jangkau elektoralnya di dalam pilpres gitu ya. Sekarang gini hitung-hitungan. Dulu orang bilang kan sampai sekarang sih Jawa adalah kunci kan kira-kira gitu aja. Karena penduduknya paling banyak di Jawa mayoritas. Kita sebut saja misalnya Jawa Tengah itu sudah dengan wilayahnya Pak Ganjar. Kalau ditambah misalnya Pak Mahfud yang berasal dari Jawa Timur gitu ya, taruhlah setengahnya Jawa Timur aja deh gitu kan. Saya kira itu udah cukup baik gitu ya. Ditambah nanti kan wilayah-wilayah Indonesia Timur yang juga menjadi basis tradisionalnya PDIP itu bisa cukup lah untuk bertarung modal yang cukup gitu. Makanya tokoh non partai bisa juga diperhitungkan sebagai pasangannya Pak Ganjar. Untuk 2024 nanti ya. Berarti untuk yang expand, nih kalau misalnya aku konklusiin tadi Mas Dimas tuh bilangnya kayaknya Ganjar Mahfud nih gitu sebenarnya. Nah kalau Mas Eko gimana dari teman-teman relawan dari Ganjarian sendiri, kira-kira ada nggak sih satu nama tokoh yang kayak kita tuh sebenarnya pengen banget ini sih gitu? Ya kalau kita sih nggak berpikir sampai ke titik itu. Teman-teman relawan nggak berpikir sampai ke titik itu. Tapi memang kalau Ganjar AHY, saya nggak terlalu setuju dengan memelihara anak macan. Saya pikir memelihara anak kucing aja lah. Oh anak kucing ya, bukan Iya, macan karena ya bahkan. bayangkan di koalisinya yang signifikan menentukan saja nggak dihitung. Gitu loh. Ini Pak, kalau Demokrat keluar, Anies nggak dapat tiket. Dan ini belum dihitung AHY. Jadi gimana kita bilang anak macan gitu loh. Ini cuma anak kucing aja Anak gitu. kucing loh. ya. Iya, apalagi nanti di koalisi PDIP. Nyakar-nyakar dikit nggak apa-apa lah. Ya nyakar-nyakar dikit, ngeong-ngeong dikit. Gitu. Iya, tapi nggak macan-macan Tapi banget nggak lah. makan, gitu. Iya. Nah, itu yang saya lihat. Apalagi misalnya di koalisi PDIP yang nggak signifikan penentuannya, wong tiketnya udah lengkap gitu loh. Ini koalisi yang menentukan loh. Kalau dia keluar koalisi itu bubar. Iya. Sampai sekarang nggak dihitung gitu loh. Itu menurut saya jadi varian AHY sebagai. Tapi kemarin AHY kan nemenin Pak Anies Ya, itu berangkat haji. biasa lah kemarin Mas Ganjar juga ketemu Anies foto-foto bareng Oh, gitu. gitu. Itu biasa komunikasi politik ya. Oke. Tapi itu yang terjadi. Terus siapa cawapres yang paling cocok mendampingi Ganjar? Karena PDIP tiketnya itu tiket terusan. Iya. Gitu loh, kalau Ini masuk golden ticket nih. golden ticket masuk ke Dufan bisa ikut Gak usah ngantri aja. tuh. iya, fasilitas apa aja. Jadi menurut saya akan rugi kalau PDIP menentukan cawapres sekarang. Oh rugi. Rugi dong. Tiketnya tiket terusan. Yang lebih penting siapa cawapresnya ya koalisi perubahan. Sekarang karena Atau kalau PDIP malah nunggu koalisi perubahan dulu. Oh iya dong, rugi. Nggak perlu dong. buru-buru maksudnya. Nggak perlu buru-buru. Rugi kalau PDIP atau Ganjar langsung ditentukan cawapresnya sekarang. Rugi besar lah menurut saya. Jadi nanti aja di ujung 2 menit sebelum pendaftaran baru diketok. Oh gitu. Gitu loh. Karena yang membutuhkan cawapres sekarang ini Pak Prabowo dengan Pak Anies. Pak Prabowo kalau seandainya nggak dapat kalau tiba-tiba Caimin udahlah nih capek nungguin Pak Prabowo balik ke PDIP nggak dapat tiket juga kan gitu loh. Kalau tiba-tiba Demokrat balik ke PDIP nggak dapat tiket juga. PDIP katakanlah semua partai pada akhirnya nggak setuju dengan kebijakan tetap punya tiket full, tiket terusan. Tapi kalau misalnya tadi Pak Mahfud
yang cocok sama Pak Ganjar gitu kalau katanya Mas Dimas. Nah, misalnya Pak Mahfud ini misalnya ya Mas Eko diambil sama Pak Prabowo misalnya gitu. Ya, Nah, kalau PDIP kan berarti ada Pak Mahfud diambil Prabowo, tiba-tiba Caimin nggak setuju kan pergi juga, nggak jadi juga barang itu, nggak ada Iya, gunanya, gitu loh. Jadi menurut saya PDIP ini mengambil langkah kunci untuk membiarkan saja cawapres itu nanti ketika menjelang pendaftaran. karena nggak signifikan juga Nggak suara cawapres ini signifikan. untuk capres. Pertama karena itu hitungannya, yang kedua itulah posisi kunci PDIP sebagai the ruling party, sebagai partai yang punya tiket terusan itu. Dia bisa masuk semua wahana, sementara yang lain baru masuk tiket Ancol doang gitu loh. Baru masuk ke Ancol, belum bisa masuk ke Dufan. Dan Masuk ke- teman-teman relawan akan menerima siapapun cawapresnya, yang penting Iya, capresnya harus Ganjar Pranowo. teman-teman Ya. relawan ya terima aja untuk siapapun cawapresnya, karena kita mendukung, itu dia, mendukung orang yang akan melanjutkan Pak Jokowi, bukan ban serepnya memang siapa aja oke. Buat kita sih oke-oke aja. Saya pikir itu. Nah, ini menarik kalau misalnya katanya Mas Dimas Ganjar Mahfud yang paling fit in lah saat ini ya, untuk saat ini. Kalau Mas Eko bilang nanti aja 2 menit sebelum pendaftaran pengetahuan itu baru dipilih cawapresnya karena tidak signifikan. Nah, ini menjadi menarik karena aku juga sebenarnya penasaran sih Mas Eko. Siapa pendamping para capres-capres ini ya, termasuk Koalisi Perubahan juga Pak Anies gitu. Nah, kalau misalnya dari teman-teman Makanya kalau bicara cawapres, sebetulnya yang paling berkepentingan itu bukan pasangannya Ganjar, tapi pasangannya Anies sama pasangannya Prabowo. Itu yang posisinya sangat signifikan. Kalau pasangannya Ganjar nggak terlalu signifikan. Nanti gitu. aja, karena udah ada golden ticket nih, Kalau ada- soal misalnya Pak Hasto ngomong itu, sama kan Mbak Puan pernah ngomong ketika ulang tahun PDIP ya. Ulang tahun PDIP, nanti bakal ada kejutan. Terus pidatonya Bu Mega biasa-biasa saja. Itu mau menarik perhatian orang terhadap acara ini itu triknya aja. PDIP lah ya. Iya, menarik Biar bisa. perhatian orang pada acara itu. Tapi gitu. sebenarnya ya nanti lah. Ya itu, nanti gitu. lah, rugi banget kalau Iya. PDIP. Dan saya yakin sekelas Bu Mega itu, kan politik itu ada pengetahuan politik kita ini ada 3 ya. Ada orang yang cuma bisa membaca cuaca, ada orang yang sudah bisa membaca perubahan cuaca itu, ada orang yang sudah bisa baca iklim. Oh, iya. Bu Mega itu Sampai levelnya iklim sudah ya. bisa baca iklim menurut saya. Jadi akan kaget kalau cawapres Ganjar dideklarasikan sekarang, karena rugi. Mending nanti aja gitu ya. Ya nanti lah, itu kekuatan dia yang membedakan PDIP Mungkin dengan nanti partai 2 lain. menit sebelum menjelang pemilu, saya undang lagi Mas Eko. Siapa nih cawapresnya? Misalnya kita tunggu bersama nih. Gitu ya. 2019 kan juga gitu ya Bang. Iya. Sama juga gitu sama Detik-detik Pak terakhir. Mahfud. Detik-detik terakhir gitu. Benar. Karena 2019 aku juga terkecoh. Aku pikir bakal Pak Mahfud gitu, ternyata Iya. Pak Ma'ruf Amin gitu kan. Oke, berarti segitu dulu aja. Karena sebenarnya emang nggak ada jawabannya sih ini cawapres Ganjar ini siapa ya? Kalau dari Mas Eko tadi ya. Kalau Mas Dimas ini memberikan jawaban yang firm sebenarnya ya. Ganjar dan Mahfud. Karena menurut survei kan Pak Mahfud juga ada di top tier cawapres gitu. Nah, menurut teman-teman gimana kira-kira Pak Ganjar ini siapa cawapres yang cocok buat Pak Ganjar, dan kira-kira apakah sebenarnya kita emang harus wait and see dan masuk lagi ke dalam waiting game untuk nunggu Pak Ganjar tuh mendeklarasikan cawapresnya? Kolom di kolom komentar, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Oke, thank you.